Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai program linear metode simplex. Jika minggu lalu telah kita bahas mengenai program linear metode grafik, kali ini dengan soal yang sama, bagaimana kita menyelesaikannya dengan menggunakan metode simplex. Adapun ini adalah soal minggu lalu yang kita selesaikan dengan metode grafik. Mungkin bisa diingat lagi. Nah, langkah pertama penyelesaian dengan menggunakan metode simplex ini ialah formulasikan dan standarisasikan modelnya. Baik, pada pembahasan minggu lalu dengan menggunakan metode grafik, kita telah formulasikan persoalannya. Bisa dilihat, X sama dengan jumlah meja yang dibuat, Y sama dengan jumlah kursi yang dibuat, dan Z sama dengan jumlah kontribusi laba seluruh meja dan kursi. Adapun ini fungsi tujuannya, kita lihat persamaannya. Maksimum labanya Z sama dengan 8X plus 6Y dengan batasan ini. Nah, di dalam metode simplex pun sama. Seperti ini ya formulasi dan standarisasinya. Namun bedanya pada metode simplex itu ada tambahan variabel pembantu, yaitu ini bisa dilihat S1 dan S2. Jadi pada persamaan pertama tambahkan dengan S1, persamaan kedua S2. Sehingga batasan-batasannya pun berubah menjadi seperti ini. Selanjutnya langkah kedua, menyusun model dalam tabel simplex. Baik, ini adalah tabel simplexnya. Variabel dasarnya S1, S2 dengan tujuan atau kebiasaannya 0. Bisa kita lihat ya, variabel dasarnya 1 S2, tujuannya 0 atau kebiasaannya 0. Selanjutnya pada persamaan pertama, yaitu dengan tambahan variabel dasar S1 tadi, yaitu hasilnya 60, dan pada variabel persamaan variabel kedua dengan tambahan variabel S2, yaitu hasilnya 48. Bisa kita lihat ya, 60 dan 48. Selanjutnya di sini ada kolom X1, X2, S1, S2. Nah, ini unsur-unsur kolomnya. 4X1, 2X2, 1S1, 0S2, 2X1, 4X2, 0S2, 1S2, dan di sini juga ada baris ZCJ kurang ZJ 8600. Atau ini adalah laba maksimumnya. Bisa kita lihat pada langkah pertama tadi. Agar kalian bisa memahami bahwasanya di tabel tadi ialah ini nilai batasannya, persamaan batasannya. Tuliskan di sana, ini laba maksimumnya yang JJ kurang ZJ tadi ya. Oke, untuk langkah kedua menyusun model dalam tabel simplex, saya kira kalian sudah mengerti seperti ini. Selanjutnya menentukan kolom kunci. Nah, bagaimana menentukan kolom kunci? Kolom kunci itu ialah kolom yang mengandung nilai CJ kurang ZJ paling positif untuk kasus maksimasi dan
sebaliknya untuk kasus minimasi. Nah, sedangkan pada soal ini ialah kasus maksimasi, maka kolom kuncinya ialah yang mengandung CJ atau ZJ yang paling positif atau nilai paling tingginya, nilai paling tinggi yang positif maksud saya. Kita lihat pada tabel ini. Pada baris CJ kurang ZJ, manakah nilai positif yang paling tinggi? Ya, yaitu 8. Ada pada kolom X1. Nah, maka kolom X1 ini adalah kolom kunci. Oke, selanjutnya langkah keempat, menentukan baris kunci. Nah, baris kunci itu seperti apa? Baris kunci adalah baris yang memiliki nilai rasio kuantitas paling kecil, paling terkecil. Nah, terus rasio kuantitas itu didapatkan dari mana? Nah, dari nilai ini. Jadi nilai BI atau nilai hasil persamaan tadi dibagi dengan unsur pada kolom kunci. Oke, jadi ini 60 dibagi 4 sama dengan 15, 48 dibagi 2 sama dengan 24, jadi 15 dengan 24, manakah nilai yang paling kecil? Ya, nilai yang paling kecil adalah 15, jadi terdapat pada baris S1. Sehingga baris kuncinya ialah S1. Ini baris kuncinya. Langkah kelima, perubahan baris kunci dan baris non-kunci. Nah, bisa dilihat ini adalah tabel simplex awal tadi dengan sudah ditambah tabel kolom rasio kuantitasnya. Nah, selanjutnya bagaimana untuk perubahan baris kunci? Mari kita baca. Karena tadi sudah terpilih kolom kuncinya yaitu X1, maka variabel dasar S1 diganti dengan variabel X1. Jadi, variabel X1 ini sebagai variabel pendatang. Nah, kita harus mengganti dulu nih variabel S1 ini dengan variabel X1 yang kolom kunci tadi. Seperti ini. Jadi sudah diganti ya variabelnya. Selanjutnya bagaimana? Untuk nilai-nilai baris kunci baru yang diperoleh tadi. Nah, untuk nilai baris kuncinya diperoleh dengan apa? Yaitu dengan cara membaginya dengan nilai kunci. Nah, jadi kita harus mencari nilai kunci dulu. Berapa sih nilai kunci dan bagaimana sih caranya? Jadi seperti ini. Karena tadi telah kita dapatkan kolom kuncinya yaitu pada X1 dan baris kuncinya pada S1, maka nilai kunci ialah perpotongan antara kolom kunci dengan baris kunci. Nah, perpotongannya di sini. Jadi 4 adalah nilai kunci. Oke, sesuai instruksi tadi kita harus mengubah baris kunci yang lama atau baris kunci yang awalnya tadi S1 ini yang telah kita ganti dengan variabel pendatang. Nah, selanjutnya kita ubah nilainya ini. Nilai yang awal ya, nih, nilai yang ini menjadi nilai-nilai yang baru. Nah, nanti didapatkan ini nilainya. Seperti apa tadi caranya? Yaitu dengan membaginya dengan nilai kunci. Nilai kunci yang telah kita dapat ialah 4. Oke, mari kita bagi agar mendapatkan nilai baris kunci yang baru. Nah,
Ini pada baris kunci yang lama ya. 60 kita bagi 4, hasilnya 15. 4 kita bagi 4, hasilnya 1. 2 dibagi 4, 1/2. 1 dibagi 4, 1/4. Dan 0 dibagi 4, yaitu 0. Oke, saya lupa tadi ya menjelaskan ini. Untuk nilai tujuan kan tadi di awal adalah 0 ya. Lalu kenapa nih nilai tujuannya 8? Jadi kita sesuaikan dengan variabel dasarnya, X1. Kenapa jadi 8? Kita lihat lagi nih, persamaan pada laba maksimumnya tadi. Nah, ini ya, koefisien variabel X1-nya ialah 8. Oke, transformasi baris S1 udah dapat dimengerti ya. Maksudnya nih perubahan baris S1. Dari yang pertama tadi kita ubah variabelnya dengan variabel pendatang, yaitu dari S1 ke X1. Setelah itu kita cari nilai-nilai kunci barunya yang diperoleh dengan cara membaginya dengan nilai kunci, yaitu 4 tadi. Baik, masih pada langkah kelima. Tadi kita baru saja melakukan perubahan pada baris kunci. Selanjutnya kita lakukan perubahan pada baris non-kunci. Nah, seperti apa? Mari kita baca ini. Sedangkan baris lain baris kunci hitungannya sebagai berikut. Ini ya. Baris baru selain baris kunci sama dengan baris lama dikurang rasio kunci dikali rasio kunci lama. Nah, sehingga nanti akan berubah menjadi seperti ini. Nah, oke, baris lamanya yang mana sih? Nih, kita lihat ya. Pada S2 kita lihat nih. Ini kan baris non kunci ya. Nah, ini adalah baris lamanya nih. Oke. Sehingga kita tuliskan di sini baris lama yang tadi. Sudah ya. Setelah itu dikurang dengan rasio kunci dikali baris kunci lama. Nah, ini ya. Rasio kunci dikali dengan baris kunci lama. Ini. 2/4 dapat dari mana? Terus ini yang mana? Ini kita lihat lagi. Rasio kunci pada variabel dasar S2 ini, kita lihat ya, rasionya 2. Jadi, rasio kuncinya 2/4. Makanya kita tulis di sini 2/4. Selanjutnya, baris kunci lamanya yang mana? Ini. Yang saya garisi pakai pensil ini adalah sudah baris kunci lamanya. Ya, 0, 60, 4, 2, 1, 0. Maka kita tulis di sini baris kunci lamanya. Oke, selanjutnya kita kurangkan sehingga didapatlah baris barunya, yaitu ini nilai-nilainya. Setelah perubahan baris non kunci tadi kita lakukan, kita buat lagi nih, kita masukkan ke dalam tabelnya. Jadi seperti ini. Bisa dilihat, ini yang sudah ditransformasikan tadi. X1 baris barunya. Oke. Ini juga sudah kita transformasikan tadi ya. Pada baris non kuncinya pada S2 yaitu ini. Sudah dirubah semuanya ya. Nah, terus ZJ-nya berubah juga nih. Dapat dari mana? Nah, jadi ZZ ini didapat dari
Ini ya. 15 dikali 8. Jadi semua pada kolom kunci ini kita kalikan dengan tujuannya. Maksud saya baris ya, baris kunci ini. 15 dikali 8, 120, 1 dikali 8, 1/2 dikali 8, dan seterusnya. Seperti itu. Kemudian CJ dikurang ZJ-nya dapat dari mana? Ya tinggal dikurangin. Ini CJ-nya ya. Ini ZJ-nya. 8 dikurang 8, 0. 6 dikurang 4, 2, dan seterusnya. Oke. Untuk langkah kelima, sudah dapat dipahami ya bagaimana perubahan baris kunci dan baris non-kunci. Selanjutnya langkah ke-6 yaitu uji optimalitas. Nah, kita uji nih optimalitas tabelnya. Nah, karena pada baris CJ kurang ZJ tadi masih ada yang bernilai positif, ini ya, masih ada yang bernilai positif, sedangkan kriteria dengan kriteria ini ya, kita melakukan uji optimalitas dengan kriteria jika semua koefisien pada baris ini sudah tidak ada lagi yang bernilai positif. Nah, jadi kalau masih ada yang bernilai positif, berarti kita harus melakukan ulang lagi nih cara-caranya dari awal hingga tabel tadi itu optimal. Oke, karena tadi masih ada nilai yang bernilai positif ya, yang 2 tadi ini, maka kita lakukan lagi nih langkah perbaikan dengan cara yang pertama tadi, dari menentukan kolom kuncinya, dari menentukan baris kuncinya, terus nilai kuncinya berapa, selanjutnya didapatkan, dan seterusnya. Nah, mari kita transformasikan lagi untuk yang kedua kalinya ya. Baris kunci baru variabel dasar S2 diganti dengan X2. S2 ini kita ganti dengan variabel X2. Nah, jadi pada tabel ini kita cari ulang nih apa kolom kuncinya, baris kuncinya, dan nilai kuncinya. Oke, yang pertama kolom kuncinya dulu. Kolom kunci tadi kan dari nilai CJ kurang ZJ yang bernilai positif ya. Nah, yang mana nih nilainya positif? Maksudnya positif tertinggi. Nih, 2 kan? Jadi kolom kuncinya berada pada X2. Pada kolom X2. Ini ya. Ini kolom kuncinya. Set. Oke, selanjutnya kita cari baris kunci. Baris kunci tadi apa? Baris kunci ialah yang memiliki nilai rasio kuantitasnya terkecil. Ya, terkecil. Nih. Ini sudah ada tabel rasio kuantitas ya, jadi udah gampang kita nih. Jadi yang terkecil adalah ini. Pada baris S2, oke. Selanjutnya kalau sudah kita temukan kolom kunci dan baris kuncinya, kita cari lagi nih nilai kunci. Apa tadi nilai kunci? Yaitu ini perpotongan dari baris kunci dan kolom kunci. Jadi nilai kuncinya adalah 3. Betul sekali. Setelah semuanya telah kita tentukan, tadi kolom kunci sudah, baris kunci sudah, nilai kunci sudah, selanjutnya ialah melakukan transformasi perubahan baris kunci. Nah, seperti yang tadi ya. Nih, baris kunci barunya ialah variabel dasar S2-nya diganti dengan variabel pendatang yaitu X2. Ini ya.
sudah kita ganti variabel dasar S2-nya menjadi X2. Selanjutnya kita ubah nih nilai-nilainya dengan membagi dengan angka kunci tadi, dengan nilai kuncinya tadi yaitu 3. Oke, mari kita bagi dengan baris yang lama ya. 18 dibagi 3, 6. 0 dibagi 3, 0. 3 dibagi 3, 1. Selanjutnya negatif 1/2 dibagi 3, negatif 1/6. Terus 1 dibagi 3, 1/3. Nih, bisa kita tulis ya. Yang sudah kita bagi tadi di sini. Oke. Mungkin ini ada kesalahan tadi ya, karena tadi 3 ya, 3 bagi 3 kan 1. Nih, ada kesalahan. Jadi ini 1 ya. Selanjutnya kalau kita sudah mengubah nih nilai-nilainya tadi, nilai pada variabel pendatang tadi, selanjutnya kita transformasikan lagi nih baris non kuncinya. Kan tadi kita udah mentransformasikan baris kuncinya. Selanjutnya baris non kunci nih. Seperti apa? Seperti ini. Jangan lupa ya rumus yang tadi. Baris non kunci tadi, baris barunya yaitu sama dengan baris lama. Nih, baris lama nih. Dikurang rasio kunci dikali rasio kuncinya dikali dengan baris kunci lama. Nih, dikalikan dengan baris kunci lama. Oke. Nih. Jadi sudah ditulis di sini ya. Bisa dimengerti. Ini tadi baris lamanya. Baris yang non kunci ya. Yang non kunci ini baris lamanya. Ini baris lamanya, sama kan? Selanjutnya dikurangkan dengan apa? Rasio kuncinya dikali dengan baris kunci lama nih. Jadi dikali dengan baris kunci, tapi baris kunci yang lama. Nah, ini yang saya garis ini adalah baris kunci yang lama ya. Oke, setelah itu kurangkan deh. Dan didapatkan baris barunya dengan ini nilainya. 8, 12, 1, 0, 1/3, negatif 1/6. Selanjutnya, baris non kunci tadi kita tuliskan di sini. Nih ya. Oke, sudah. Nah, karena semua cara tadi sudah kita lakukan ya, dari menentukan kolom kunci, baris kunci, nilai kunci, terus perubahan baris kunci dan perubahan baris non kunci. Selanjutnya, mari kita cek. CJ kurang ZJ-nya apakah masih ada nilai positif tertingginya? Tidak ada ya. Semuanya negatif ya ini. Oke. Nah, karena nilai pada baris terakhir CJ kurang ZJ sudah tidak ada lagi yang bernilai positif, artinya tabel sudah optimal. Nah, kalau sudah optimal, berarti kita dapat mengetahui dong berapa nilai maksimum labanya, yaitu 132. Mana nih? Ini. Jadi ini tadi CJ adalah nilai maksimum labanya. Dengan masing-masing variabel X1-nya 12. Ini ya, X1-nya 12, X2-nya 6. Oke. Jadi X1 tadi adalah jumlah meja yang dibuatnya, dan X2 atau Y yang ini adalah jumlah kursi yang dibuatnya. Nah, jadi beginilah langkah-langkah menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan metode simplex. Terbukti ya, dengan
soal yang sama dengan menggunakan cara yang berbeda, yaitu dengan metode grafik dan metode simplex, juga tetap menghasilkan hasil yang sama, yaitu nilai maksimum labanya 132. Nih, dengan variabelnya juga sama ya, X1-nya 12, X2-nya 6. Oke, sampai sini saja yang dapat saya jelaskan mengenai langkah-langkah metode simplex. Semoga dapat dipahami dan dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.